واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian ini kita kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah untuk Allah, pencipta alam semesta ini. Karena dialah yang patut untuk kita berikan sanjungan dan pujian yang setinggi-tingginya. Disebabkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat menganut agama Islam. Karena nikmat Islam sebagaimana yang Allah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yakni pada hari Allah turunkan ayat itu, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian, wahai Muhammad, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin. Semenjak diturunkan ayat itu telah sempurna agama ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula atas kalian nikmatku, yaitu Islam. Jadi Islam ini nikmat Allah, Bapak Ibu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan semenjak diturunkan ayat tersebut, Allah telah ridho Islam sebagai agama bagi hamba-hambanya sampai hari kiamat. Sehingga barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah memberikan ancaman yang dahsyat. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falay yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, sementara pelakunya kalau tidak masuk Islam, kalau tidak mu'allaf login ke agama Islam, maka pasti merugi. Pasti, Pak. Nggak boleh kita ragu.
Karena Allah yang mengatakan kalau kita ragu orang kafir itu kalau mati dalam kekafiran merugi, berarti kita ragu dengan Al-Quran. Maka amat sangat sedih kita. Ada orang Islam ketika ada orang kafir meninggal, dia mengharapkan ampunan kepada orang kafir itu. Yang lagi viral, petinggi kafir meninggal. Fransiskus, ya, Baba Vatikan di Italia. Waduh, umat Islam ya ada juga yang berbelasungkawa. Tidak boleh. Karena Allah yang melarang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita buka Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Pak? Kita buka Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 113. Allah mengatakan, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu." Tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohon ampun bagi orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Itu Bapa Vatikan itu musyrik, orang yang mengatakan innallaha salisu salasa. Kafir musyrik itu. Orang yang mengatakan Allah itu tiga. Tiga entitas Tuhan, kata mereka. Ada Tuhan Bapa di surga, ada Roh Kudus, ada Yesus Christ. Kesyirikan dan halusinasi kemusyrikan. Maka enggak boleh ya kita bela sungkawa, na'udzubillahi min dzalik. Dan yang paling membuat kita miris, Pak, sedih kita, orang yang katanya mujahid, katanya pejuang Islam, dan kita mendoakan mudah-mudahan mereka betul-betul memperjuangkan Islam. Bela sungkawa pula dia matinya Fransiskus ini. Siapa dia? Hamas ya, na'udzubillah. Bagaimana Allah akan menolong kita gitu ya? Seolah-olah kita itu ya ridho dengan kemusyrikan orang itu sehingga kita tampakkan empati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu lagi viral juga, Pak ya. Bisa dilihat itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Allah itu menolong kita apabila kita menolong agama Allah. In tansurullaha, itu syaratnya. Jikalau kalian menolong Allah, yaitu menegakkan tauhid, ini cara menolong Allah yang pertama kali. In tansurullah yansurkum, baru Allah akan menolong kalian. Maka dalam ayat itu Pak ada kata isim syarat atau huruf syarat in itu kan. Jikalau kalian menolong Allah, baru ada jawab, Allah jawab persyaratan itu. Kalau kita penuhi persyaratannya itu apa? Ya, kita tolong agama Allah, baru Allah jawab yansurkumullah. Baru Allah akan menolong kalian. Tapi kalau kita tidak ya mentauhidkan Allah, ridho dengan kesyirikan, senang dengan pelaku kemusyrikan, maka inilah Bapak Ibu nanti yang akan ya melemahkan kita. Karena yang menolong umat Islam itu Allah. Allah itu mau menolong kita apabila kita tolong agama Allah. Jadi bagaimana cara menolong agama Allah? Tegakkan tauhid, itu yang pertama kali. Nabi Muhammad 13 tahun Bapak Ibu di kota Mekah tidak ada materi dakwah yang lain kecuali tauhid saja. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, kata beliau. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Beliau ajarkan la ilaha illallah, sembahlah Allah saja. Jadikan Allah saja sesuatu yang berhak layak disembah satu-satunya. Jangan pertuhankan selain Allah. Jangan katakan Allah punya anak, na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita senantiasa wajib mendoakan kaum muslimin di Palestina, wajib. Mereka adalah saudara kita. Ya. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu disebutkan oleh Rasulullah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh.
Kalau bagian tubuh satu yang sakit, seluruhnya akan merasakan sakit pula. Demikian juga kita sedih kita, Pak. Dan paling membuat kita sedih ya kenapa mereka oknum, kita nggak mengatakan seluruh ormasnya tidak, namun oknum dari ormasnya. Kenapa ya sampai belasungkawa kepada orang kafir gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada ya saudara kita di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pembahasan kita pada malam hari ini bertepatan pada tanggal 25 atau 26 Pak. Tanggal 26 Syawal tahun 1446 Pak ya, Hijriah, atau pada tanggal 24 April ya, tahun 2025 kita mulai pembacaan dan pembahasan kitab yang berjudul Al-Usulus Salat, Syarhul Usulis Salasah. Syarah penjelasan dari salah satu kitab yang membahas tentang permasalahan akidah, yaitu kitab 3 pokok ya dalam beragama, itu kalau kita terjemahkan. Al-Usulus Salasah itu artinya 3 pokok dalam beragama. Apakah cukup 3? Enggak. 3 ini Pak yang penting-penting saja. Karena ini adalah kitab bagi pemula, kitab dasar. Karena usul itu artinya dasar. Jadi ada 3 pokok dasar untuk pemula yang kita ketahui yang akan dibahas oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang akan dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada kitab ini, bisa dibuka halaman 7 di PDF yang kita kirimkan di grup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarihu hafizahullah taala. Berkata pensyarah kitab yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penting sekali Pak, perkara yang baik itu kita mulai dengan basmalah. Nak makan baca bismillah. Perkara-perkara yang baik kita mulai dengan basmalah. Apa makna dari basmalah? Bismillah itu kita uraikan satu persatu hurufnya Pak ya. Bismillah, ada huruf ba di situ yang berbaris kasrah, bi. Secara bahasa itu adalah salah satu huruf jar ya. Kemudian Allah, bismillah, ismillah ya. Bismillah. Kemudian ismillah, yang kalau kita terjemahkan dengan nama Allah. Kemudian di situ ada Ar-Rahman, ini sifat dari Allah ini. Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah zat yang memiliki kasih sayang yang luas, yang mencakup seluruh hamba-hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Makanya ulama menjelaskan kata Ar-Rahman itu maknanya adalah Dzur Rahmati Al-Wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat kasih sayang yang luas, yang banyak, yang meliputi seluruh makhluk-makhluknya, tidak hanya manusia, jin juga, pepohonan juga, dan makhluk yang hidup maupun makhluk mati, termasuk bumi, planet-planet yang lainnya. Semuanya Allah ciptakan dengan rahmat Allah ini. Karena Allah adalah Ar-Rahman, zat yang memiliki rahmat yang sangat banyak. Dan rahmat Allah ini Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Jadi orang kafir sekarang Pak,
menjadi orang kaya nomor satu di dunia sekarang. Itu karena rahmat Allah. Karena Allah juga. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu dzur-rahmatil wasilah. Zat yang memiliki rahmat yang Allah sampaikan nanti hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu bedanya. Kalau Ar-Rahman, rahmat Allah, Allah memiliki rahmat yang luas, yang banyak. Yang mana kasih sayang Allah ini tidak hanya untuk orang yang beriman, orang kafir juga di dunia ini Allah berikan. Akan tetapi sedikit, Pak. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Allah punya 100 rahmat. Inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat kasih sayang. Nah, kemudian Allah berikan satu rahmat untuk penduduk dunia. Dan Allah berikan 99 rahmat untuk penduduk surga. Jadi satu rahmat Allah ini, Pak, orang kaya Masya Allah. Kalau baik Masya Allah, kalau buruk na'udzubillah ya. Mereka gunakan untuk membeli mobil-mobil mewah. Iya kan? Membangun istana yang mewah. Namun kalau dibandingkan dengan surga ada apa-apanya, Pak. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih juga ada nanti, Pak, penduduk ya dunia yang paling kaya, yang paling banyak uangnya, yang paling terkaya lah di dunia ini. Nanti kelak di akhirat dicelupkan satu kali celupan ke neraka, ya. Kemudian ditanya, bagaimana dengan azab ini dibandingkan nikmatmu di dunia? Tidak ada apa-apanya. Padahal itu cuma sedetik aja. Ya kan? Lupa dia. Yang dia ingat adalah kesengsaraan, yang dia ingat adalah penderitaan, siksaan yang luar biasa. Lupa dia dengan nikmat dia di dunia sebagai orang kaya. Kemudian akan yu'ta bi afqarin nas di dunia, akan Allah bawakan nanti, Allah celupkan nanti, ya Pak ya, manusia yang paling melarat di dunia ini, yang paling miskin, yang hidupnya paling susah. Kemudian Allah celupkan satu kali celupan di surga. Ditanya setelah itu, bagaimana? Masih ingatkah engkau dengan penderitaan dunia? Tidak ingat, lalu nikmat betul ya. Seolah-olah dia menjadi manusia yang terkaya, Pak. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Bukan sama, Pak. Lebih baik daripada dunia. Dan lebih kekal. Itu pasti kekal, Pak. Karena di akhirat itu, Pak, tidak mati, tidak hidup. Ya. Itu bagi orang kafir ya, disiksa terus. Tapi kalau bagi orang yang beriman, hidup terus. Kekal selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Mereka dikekalkan selama-lamanya. Maka untuk itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita senantiasa punya cita-cita. Ada cita-cita jangka pendek, ada cita-cita jangka panjang yang kita harus prioritaskan di dunia ini. Apa itu? Akhirat. Itu harus kita prioritaskan nomor satu. Kalau Bapak punya tabungan sekarang, Pak, ada dua pilihan, naik haji dengan buat rumah. Di situ Allah uji prioritas kita kemana? Apakah dunia atau akhirat? Kalau naik haji, Bapak Ibu, itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Ini sudah mampu, sudah ada uangnya. Tapi kalau buat rumah nggak ada. Yang ada itu tinggal di rumah. Karena tinggal di rumah ini bisa kita ngontrak kalau mampu, kan? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini akan kita tinggalkan, mau nggak mau, Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka. Idza jaa ajaluha, kalau seandainya sudah datang ajalnya, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiru, tidak akan bisa didahulukan dan tidak akan bisa diakhirkan ajal itu. Kalau sudah datang ketentuan itu, barang sesaat pun, sedetik pun nggak bisa. Maka untuk itu, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Karena surga itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, ya, saling berlomba-lomba untuk kebaikan, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara untuk mendapatkan surga itu, Pak, kita datang dari rumah kita ke masjid ini. Itu naik jambu, Pak ya. Bukan kata saya, Pak, ini kata Rasul.
manusia yang paling amin, terpercaya dalam ucapannya. Apa kata Rasul? Man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh satu jalan, memang berjalan dia atau dengan kendaraan bisa juga. Karena berjalan itu ada jalan kaki, ada jalan dengan mobil, dengan motor, itu dinamakan berjalan juga. Jadi Nabi mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka kelak akan Allah mudahkan untuk menempuh jalan ke surga di akhirat. Ya. Dan Allah itu Pak tidak lupa ya. Tidak lalai, tidak lengkap di catatan Allah itu. Bapak ini rajin dulu ya, ada catatannya. Jauh-jauh datang dia ke majelis ilmu. Masya Allah. Ya, maka kita niatkan dalam hati kita untuk mendapatkan surga. Kalau hanya dunia, rugilah kita Pak. Karena dunia ini sementara, kemudian nilainya rendah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesenangan kelak di akhirat. Maka kita niatkan Pak, dalam hati kita untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muqaddimatus syarhi, kemudian kita masuk kepada pendahuluan penjelasan kitab ini. Karena memang pendahuluan ini penting kita baca Pak. Untuk apa Pak? Sebagai sebagai kata-kata pengantar gitu ya, untuk pembahasan inti. Maka kita butuh membaca kata pengantarnya, pendahuluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau memulai dengan puji-pujian kepada Allah. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb, pencipta, pengatur alam semesta ini. Jadi Rabb itu Pak dalam bahasa Arab ada beberapa maknanya Rabb itu. Ya. Yang pertama, Rabb bermakna Tuhan. Kalau terjemahannya, kalau Rabb itu disandarkan kepada sesuatu yang hanya bermakna Allah. Contoh, Rabbul Alamin. Rabb disandarkan kepada semesta alam. Tentu artinya Tuhan. Artinya pencipta, pengatur alam semesta, yaitu terjemahan bahasa Indonesia Tuhan. Karena Tuhan diartikan sebagai pencipta, pengatur alam semesta. Kemudian Rabb kalau disandarkan kepada manusia artinya pemilik. Jadi orang Arab mengatakan pemilik rumah itu Rabbud Dar atau Rabbul Bait, ya, pemilik rumah. Jadi tergantung konteksnya. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang hanya membaca terjemahan dari agama kita, maka mereka akan mempermasalahkan Rabb. Ya, kata Rabb itu apa? Kok ada Rabb yang artinya manusia? Ya, Tuhan kalian yang mana? Kata mereka. Itu syubhatnya, Pak ya. Maka kita jawab, ya, dalam bahasa Arab, Rabb itu punya beberapa makna. Jadi sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya itu adalah disandarkan kepada Allah, maka Rabb maknanya itu Tuhan. Tapi kalau konteksnya disandarkan kepada makhluk, tentu Rabb itu adalah bermakna pemilik atau tuan. Bahasa kita tuan. Nah, kalau di sini Rabb di sini maknanya adalah Allah. Ya, salah satu nama Allah itu Ar-Rabb, itu nama Allah, Pak. Salah satu Asmaul Husna itu adalah Ar-Rabb. Zat yang maha menciptakan, yang mengatur, ya, alam semesta ini. Rabbul Alamin. Al-alamin jamak dari alam. Alam itu Pak, ya, segala yang selain Allah itu alam. Kullu ma siwa Allah itu alam. Ada alam manusia, itu kan bukan Allah, manusia. Ada alam malaikat, alam dunia, alam akhirat, alam kubur, gitu. Jadi alam ini Pak, makna secara umumnya adalah segala selain Allah itu alam. Dan ini intinya adalah puji-pujian, dan kita disuruh untuk memuji Allah. Kalau kita memuji Allah Pak, bertambah pahala kita. Tapi kalau memuji kawan Pak, membuat kawan kita, ya, sombong, ya. Jangan sering-sering memuji. Karena orang yang suka memuji manusia itu biasanya ada udang di balik bakwan. Biasanya Pak, enggak semuanya. Terkadang gitu kan. Terkadang itu sifat penjilat. Iya.
Kalau ada maunya Pak, apalagi orang kaya pula itu. Ada puji Bapak ini Masya Allah, mantap Bapak ini ya. Wah, mobilnya gitu ya. Biasanya ada maunya Pak. Nah, maka tidak boleh kita sering-sering memuji manusia. Kalau ingin memuji, pujilah siapa? Allah. Kalau muji Allah, dapat pahala kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat pahala kita. Bahkan itu kalimat yang Allah cintai. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, sering kami sampaikan hadis ini, Rasulullah bersabda, "Ahabbul kalami ilallahi arba'un." Perkataan yang Allah paling cinta itu ada 4. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi diantaranya adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Nabi juga mengatakan ada 2 kata Pak, yang ringan kita ucapkan. Kalimatani khafifatani ala lisan. Khafif dia, ringan kita ucapkan. Thaqilatani fil mizan, namun kalau ditimbang kelak di akhirat Pak, pahalanya itu saqil, berat, ya kan? Kemudian habibatani 'inda Rahman, dicintai 2 kata ini oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu pujian. Ya, subhanallah itu tasbih. Wa bihamdi itu pujian, sama dengan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Maha suci Allah. Dan aku dengan pujian, dengan seluruh pujian untuk Allah. Dan maha suci Allah yang maha agung, itu artinya. Ya, jadi kalau kita banyak mengucapkan ini pahala kita nambah terus. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ini namanya zikir mutlak. Apa itu zikir mutlak? Zikir yang tidak dibatasi jumlahnya. Nak 1000, nak 2000, makin banyak pula pahalanya. Karena tidak ada dalil yang membatasinya. Ya, maka zikir itu ada sifatnya mutlak. Ya, artinya tidak terbatasi oleh jumlah tertentu, maka zikir dengan sebanyak-banyaknya. Nak 10, nak 20, ya kan? Nah, daripada kita sekarang Pak ya, banyak membicarakan hal yang anfaidah terkadang ya. Maka lebih baik kita basahi lidah kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Karena orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah itu orang yang Allah puji. Wadzakirin Allah katsiran, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Bahkan ada ulama sekarang, jangankan ulama dulu Pak, ulama dulu luar biasa zikirnya. Ada ulama di abad 20 ini yang meninggal 1999 ya Masehi itu, Syekh bin Baz itu diceritakan ya oleh muridnya. Beliau itu kalau masuk WC Pak selalu menggigit ya sapu tangan. Ya, bawa sapu tangan terus ke WC digigitnya. Jadi ditanyalah sama muridnya, kenapa sih? Ya engkau itu kalau masuk WC selalu menggigit sapu tangan. Maka saya mengatakan di antara adab masuk WC kita tidak boleh ya berzikir dengan dilafazkan, yang boleh itu di hati saja gitu. Dan saya terkadang tidak mampu karena sudah terbiasa berzikir. Terkadang kalau masuk WC itu terbawa-bawa juga, ya terbawa-bawa juga. Maka saya gigit ini supaya tidak berzikir, tidak melafazkan zikir, karena tempatnya tidak pas. Gitu. Itu Masya Allahnya beliau ya. Karena memang sudah menjadi kebiasaan. Maka dibiasakan Pak. Karena sesuatu kebiasaan kalau kita biasakan maka menjadi kebiasaan. Ya, suatu hal yang kalau kita biasakan ya maka akan terbiasa kita. Bahkan ada penelitian ya, ada seorang yang meneliti Pak ya. Suatu perbuatan itu menjadi kebiasaan itu berapa lama biasanya kita paksakan diri kita melakukannya. Ada penelitian yang mengatakan 40 hari. Jadi kalau 40 hari itu Pak, kita membiasakan sebuah kebiasaan, insya Allah nanti akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Kita paksakan dahulu gitu. Jadi 40 hari itu Pak, kita coba ya untuk banyak berzikir gitu ya. Insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan. Sama dengan orang Pak, ya dia membiasakan tidur setelah subuh. Akhirnya Pak, jadi kebiasaan ya. Ya. Pas subuh itu ngantuk dia, karena sudah dibiasakan. Maka hendaknya kita membiasakan hal-hal yang akan membawa pahala bagi kita. Karena zikir ini Masya Allah Pak,
Dia ringan memang ibadahnya, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim gitu kan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar gitu kan. Namun pahalanya luar biasa. Tidak kita sadari ternyata sudah menjadi gunung di sisi Allah. Maka Pak, biasakan mari kita sama-sama Pak ya. Enggak hanya Bapak ya, saya juga ya. Kita sama-sama membiasakan ya kalau kita lagi duduk zikir aja Pak. Lagi sendiri ya. Kecuali lagi ngobrol sama teman enggak pas waktunya. Teman lagi serius kita berzikir pula. Hanya enggak nyambung ya. Artinya kalau seandainya kita lagi ada waktu luang, ya kan, lagi nunggu bus, dewean gitu Pak ya. Ya daripada nengok-nengok HP Pak ya, nah, lebih baik kita berzikir. Karena orang sekarang Pak lebih banyak dengan HP-nya. Nunggu bus, nengok HP dulu, scroll-scroll ya kan. Ya. Padahal itu subhanallah ya. Merugi banyak rugi kita. Habis waktu kita. Sementara zikir belum ada yang kita lafazkan, ya kan? Al-Qur'an belum juga kita baca lagi. Sangat merugi. Hati-hati betul Pak ya. Kalau seandainya kita nggak bisa menjaga diri kita, bisa kita hanyut dalam hal yang sia-sia, dan ketika datang ajal kita di akhirat, rugi kita, nggak ada pahala kita. Yang catatan kita, main HP jam sekian, 5 jam, subhanallah. Nggak ada nian ya, agak sejam berzikir dekati. Ya kata melihat ya Allah ya, ringan nian kebaikan orang ini. Malaikat pun sedih. Maka untuk itu Pak, sebelum ajal kita datang, marilah ya kita habiskan sisa usia kita dengan banyak beribadah, di antaranya banyak zikir. Zikir itu mudah Pak, tidak dengan logika betul, tidak dengan pemikiran yang mendalam, enggak kayak belajar sorof gitu ya. Nah, yang membutuhkan fokus gitu enggak, cuman mengucapkan alhamdulillah aja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, itu luar biasa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Kemudian penulis mengucapkan salawat dan salam. Jadi salawat ini Pak maknanya beda-beda Pak. Ada salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu beda dengan salawat kita. Nah, kalau salawat Allah kepada Nabi Muhammad kan dalam surah Al-Ahzab itu kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Jadi bagaimana bentuk Allah bersalawat? Apakah Allah juga mengucapkan Allahumma shalli 'ala? Enggak. Jadi ulama mengatakan di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan makna salawatnya Allah itu kepada Nabi Muhammad adalah pujian. Jadi Allah memuji Nabi Muhammad di sisinya dan di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala di langit. Ya, karena malaikat itu terbanyak ada nama masjid di langit yang ketujuh itu Baitul Ma'mur, menyerupai masjid, tempat ibadahnya malaikat yang sangat besar. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ya, dan tidak keluar lagi, masuk pula yang baru setiap harinya gitu. Jadi malaikat ini banyak ya, makhluk Allah yang melebihi jumlah manusia. Itu di Sidratil Muntaha, di langit yang ketujuh gitu. Jadi Allah memuji Nabi Muhammad di sisi para malaikatnya yang banyak itu. Itu makna salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa makna salawatnya malaikat? Kan malaikat juga bersalawat, maka makna salawatnya malaikat adalah permohonan ampunan untuk Nabi Muhammad kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad itu dekati dosa, maksum. Telah Allah ampuni dosa beliau yang telah berlalu dan yang akan datang. Ditambah lagi malaikat bersalawat kepada beliau. Artinya sehingga Nabi Muhammad menjadi afdalul khalq, makhluk yang terbaik dan yang termulia. Nah, kemudian bagaimana bentuk salawat kita? Ini bentuk salawat kita adalah doa. Allahumma, itu kan doa. Allahumma salli, ya Allah limpahkanlah pujian ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Kan seperti itu. Ini Bapak Ibu yang diberikan tentang salawat. Dan kita dianjurkan Pak bersalawat. Dan salawat itu ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus ketika salat, salah satu rukun salat adalah salawat.
Nah, dan kalau kita sengaja enggak sholawat ketika sholat, Pak, tidak baca sholawat, kita batal. Karena di antara rukun sholat itu adalah mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada sholawat itu yang hukumnya umum. Kapanpun lagi duduk-duduk kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma itu akan mendatangkan pahala. Pahalanya 10, Pak. Sekali kita bersolawat dicatat 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali, kalau 10 kali luar biasa. Kemudian wa ba'du, dan setelahnya. Ini dalam bahasa Arab wa ba'du ini, Pak, ini kata pemisah. Kalimatul fasil namanya. Antara puji-pujian dan selawat dengan isi yang akan disampaikan oleh penulis. Kemudian pensyarah kitab ini Syekh Shalal Fauzan mengatakan fa baina aidina hadhir risalah. Yang ada di tangan kita ini, di depan kita ini, buku yang akan kita bahas ini, yaitu buku yang kitab yang kita bahas ini adalah sebuah risalah, surat. Biasanya buku kecil, Pak, kalau dalam bahasa Arab itu diberikan istilah dengan risalah. Kitab kutaib, ya, kitab yang kecil, ya. Karena usul salasah itu matanya tipis, Pak. Tidak sampai 30 halaman. Ya. Tipis. Makanya beliau mengatakan mengungkapkan dengan istilah risalah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita risalah itu terkadang diterjemahkan dengan surat. Karena surat itu tidak ada yang tebal, Pak, ya. Paling tebal surat itu 20 halaman, ya. Ya. Bahkan yang paling tipis sekolaman itu udah, Pak, ya. Ya. Maka dikatakan dengan risalah. Risalatu salasatil usul, yaitu risalah yang memuat 3 pokok dalam beragama. Dan inilah judul buku ini, Pak. Ya, salasatul usul atau al-usul salasah, dua-duanya betul mananya, sama. Wahia risalatun jalilatun mukhtasaratun, dia adalah sebuah risalah yang agung. Kenapa dikatakan agung? Karena banyak dalilnya. Karena dalam buku ini nanti, Pak, dia penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, ya, beliau menulisnya dengan metode ahlul hadis. Bagaimana metode ahlul hadis? Coba kita buka kitab hadis Sahih Al-Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari itu, ya, sebelum menyampaikan hadis-hadisnya dulu firman Allah, ya, Al-Quran, kemudian beliau tambahkan nanti perkataan ulama, yaitu ulama di zaman beliau, ulama salaf, ya. Baru beliau sampaikan hadis-hadisnya, dibikin judulnya dulu, babnya, bab tentang apa gitu. Kalau yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari itu babu bid'il wahyi, bab permulaan turunnya wahyu. Nah, kemudian Imam Bukhari biasanya mencantumkan ayat Al-Quran, setelah itu baru dibawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan permulaan turunnya wahyu. Begitu juga nanti, Pak, buku ini. Karena menulisnya dengan sistematika yang disusun oleh ahli hadis. Begitu juga buku beliau yang lain yang agak level kedua, Pak, ya. Setelah usul as-salasah ini namanya kitab tauhid. Nah, kitab tauhid juga disusun dengan metode penyusunan kitab-kitab hadis oleh para ahli hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada syarah muqaddimah ini. Ini adalah sebuah risalah yang agung, mukhtasaratun, kemudian yang ringkas, Pak. Karena memang untuk pemula itu jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang mudah-mudah dulu, yang pendek-pendek dulu. Sama dengan kita belajar, Pak, matematika lah. Kalau anak SD itu, Pak, nggak mungkin dia langsung belajar, ya, menghitung yang tinggi-tinggi, Pak, ya. Pasti dia mulai dengan penambahan, pengurangan gitu. Demikian juga belajar agama ini, dan ini termasuk buku, ya, pemula, buku dasar. Makanya dia ringkas sifatnya. Muayyadatun, yang dikuatkan, bil adillati, dengan dalil-dalil, min, dari kitabillah, dari
Al-Quran, itu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat buku ini masya Allah, buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang penuh dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Mohon maaf Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu membaca buku yang judulnya Dalilul A'raf? Belum mungkin ya. Ini akidah Asy'ariyah. Saya belajar buku ini matanya. Tidak ada satupun Al-Quran dan hadisnya. Semuanya pendapat-pendapat manusia, terutama pendapat-pendapat falasifah. Ya, ahli filsafat semuanya. Apa itu arad, apa itu jauhar, apa itu jisim. Mungkin kalau saya ajarkan gak paham-paham, Bapak pening gitu ya. Iya. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya semuanya berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan perkataan ulama. Ini Bapak Ibu bukan dengan metode filsafat. Kalau filsafat itu subhanallah, karena mereka itu beragama mengandalkan apa? Ya, mengandalkan metode-metode berpikir yang telah disusun oleh ahli filsafat. Itu dalil yang kuat kata mereka. Yang qat'i. Qat'i itu Pak artinya memang sudah 100% kebenarannya. Nah, kalau Al-Qur'an yang ini nih, ini masih zanni katanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah beri kita nikmat berupa sunnah ini. Ya, jadi kita memahami agama ini dengan tariqahnya, dengan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mudah, Pak. Kenapa mudahnya? Karena ya hanya mengimani ya apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan apa yang telah diijma'kan atau disepakati oleh para ulama, itu saja, terutama ulama para sahabat. Karena memang agama ini telah sempurna semenjak di zaman para sahabat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau melanjutkan wa hadhihi risalatu fi aslin azimin, dan risalah ini buku usul salasa ini maksudnya merupakan pondasi yang besar. Dia pondasi yang kokoh gitu ya. Min usulil Islam, yang membahas tentang dasar-dasar agama Islam, yang merupakan bahagian yang menjelaskan tentang usulul Islam atau dengan istilah usuluddin, ya. Pondasi dasar Islam atau pondasi dasar agama. Makanya di sini ya pentingnya kita mempelajari buku ini, Pak. Wa huwal aqidah. Apa itu dasar dari agama Islam ini, Pak? Akidah. Dan buku ini membahas tentang akidah. Wa kanal ulama'u, dan dahulu para ulama yahtammuna bihadhil mukhtasarat. Mereka perhatian betul-betul fokus dan perhatian terhadap buku-buku ringkasan seperti ini. Yu'allifunaha, mereka menyusunnya. Dan di antara ulama yang menyusun buku ini ya Syekh Muhammad ya At-Tamimi rahimahullah ini. Wa yat'abuna 'ala ikhtisariha wa tadhhibiha thumma yuhaffizunaha li talabatihim. Kemudian mereka bercapek-capek mengerahkan daya upaya berletih-letih gitu ya. Yat'abun itu artinya mereka berletih-letih, ta'ab mereka. Dan dari kata ta'iba yat'abu, berletih-letih mereka meringkas buku yang tadinya dari buku referensinya yang tebal-tebal itu ya, mereka ringkas menjadi buku yang pendek yang mudah untuk dipahami dan diajarkan untuk pemula dalam mempelajari akidah Islam. Tsumma yuhafizuna, kemudian mereka menghafalkan ya buku yang sudah diringkas itu, buku pendek, buku ringkasan itu li thalabatihim, kepada murid-murid mereka. Itu dihafal, biasanya ini dihafal, Pak. Ya,
Kami dulu belajar kitab tauhid itu dihafal. Jadi guru kita minta setoran ya. Iya. Karena yang ada dalam buku ini Pak dalil semuanya. Al-Qur'an, hadis ya. Kemudian pemahaman para ulama dalam menyimpulkan hukum-hukum, pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis yang ada dalam buku ini. Litabqa usulan indahum wa dakhiratan yastafiduna minha wa yufiduna minha. Sehingga jadilah ya buku ini sebagai dasar di sisi para ulama dan sebagai simpanan modal bagi murid-muridnya. Yastafiduna minha, dan mereka para murid itu mengambil faedah, pelajaran, manfaat dari buku ini. Wa yufiduna minha, mereka juga bisa memberikan manfaat. Jadi kita setelah kita belajar ini Pak, paham betul kita buku ini, kita bisa juga ya memberikan manfaat kepada orang dengan kita ajarkan. Ini luar biasanya Pak menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini Pak, kita belajar dan kita mengajarkannya. Kalau kita sudah paham betul ya, kita mengajarkannya dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Itulah yang kita harapkan. Karena di antara ya pahala yang terus mengalir kepada pelakunya walaupun sudah terkubur di liang kubur, di liang lahat ya, adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat ini Pak, ilmu tauhid. Tidak ada ilmu yang mengalahkan ilmu tauhid dalam kehidupan ini. Tidak ada. Ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah azan ya, azan Isya, kita cukupkan pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan semangat oleh Allah dalam mempelajari tauhid di akidah ini, sehingga kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepada kita semua, dan Allah berikan pahala dan Allah mudahkan kepada kita kelak jalan untuk menempuh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.